Suatu hari di pantai Denmark tahun 1961, seorang gadis bernama Nite ketemuan dengan pacarnya Tek. Di sana mereka ingin segera menikah dan punya rencana untuk menjadi pelaut berkeliling dunia. Namun tiba-tiba ayahnya datang dan memarahi Nite karena ia berpacaran dengan sepupu. Tek diancam untuk pergi meninggalkan Nite yang kini akan dikirim oleh ayahnya ke sebuah penjara wanita di Pulau Sprogo, dan di pelabuhan ia pun dijemput oleh suster Gitte yang akan membawanya ke pulau tersebut. Kini sampailah ia di Sprogo. Di sana sudah banyak wanita-wanita lain yang juga bermasalah seperti Nite. Ia pun diperiksa oleh Dr. Kurt Watt yang dipercaya pemerintah untuk mendidik para gadis ini. Jadi di tahun itu Denmark dipimpin oleh rezim yang totaliter, dan salah satu kebijakannya adalah mengirim wanita-wanita yang bermasalah untuk dididik di sini. Setelah membaca file milik Nite, Kurt memaksanya untuk duduk di pangkuannya sambil membisikkan kalau ia akan mengajari Nite menjadi wanita yang bermartabat. Ia juga bilang Nite akan di sini bertahun-tahun dan diminta untuk melupakan Tek karena pacarnya itu hanya seorang nelayan alias orang miskin, dan hal tersebut membuat Nite menangis. Cerita beralih ke tahun 2018, yaitu saat ini di mana dua orang bernama Nur dan Laila sedang pergi ke klinik Denevang dan direkam oleh seseorang bernama Brand dari balik mobil. Laila bertanya apakah Nur yakin melakukan ini, namun Nur sudah yakin untuk menggugurkan kandungannya. Di sana terlihat Dr. Kurt yang kini sudah tua, dan Nur akan ditangani oleh Dr. BT, yaitu istri dari Dr. Kurt. Ia bilang semua prosedur akan dilakukan secara anonim dan rahasia, jadi Nur tidak perlu khawatir datanya akan bocor. Karena kalau di klinik lain prosedur seperti ini harus dicatat oleh negara, dan itulah kenapa Nur memilih klinik ini, yaitu agar tidak ketahuan keluarganya. Cerita beralih ke seorang pemilik apartemen yang mengundang dua tukang karena penyewa apartemennya lama tidak terlihat dan kondisi apartemen sudah tidak terawat. Dua tukang itu lalu menjebol sebuah dinding yang terasa kopong, dan betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui ada 3 mumi tersegel di balik dinding tersebut. Scene berpindah ke kantor departemen Q yang beranggotakan Carl, Rose, dan Asad. Di sana mereka mendapatkan laporan mumi tersebut dan bergegas menyelidiki di mana anehnya ovarium serta burung milik mumi itu telah dimasukkan ke dalam botol kaca. Dari ekspresi mumi disimpulkan kalau mereka dibedah dalam kondisi hidup-hidup. Lalu Asad melihat sebuah kalung kunci hati yang melambangkan kunci hati seseorang. Selain itu, posisi mereka seperti sedang makan malam dan salah satu kursinya telah terbalik, yang menurut Carl seharusnya ada satu orang lagi di meja makan tersebut. Berita itu pun seketika menjadi viral di TV karena kejadiannya di tengah-tengah kota Copenhagen, dan terlihat seorang wanita tua menyaksikan berita itu sambil menyeruput sebuah minuman. Kembali ke forensik di mana identitas ketiganya telah diketahui karena semua korban membawa KTP di dalam dompetnya masing-masing. Mumi-mumi itu adalah Nite Hermansen, Rita Nielsen, dan Philip Norvig. Kata dokter, ditemukan zat bernama Hyoscyamus niger yang terkandung dari tumbuhan henbane, di mana zaman dulu digunakan sebagai obat bius. Dan karena efeknya yang menenangkan otot, zat itu juga dipakai di Jerman untuk campuran bir di abad ke-16. Tambahnya, dalam dosis kecil itu adalah racun, dan dalam dosis besar bisa menyebabkan kematian secara perlahan dan menyakitkan. Sayangnya, dokter juga tidak tahu pasti organ reproduksi itu dicabut setelah atau sebelum kematian. Dari info pemilik apartemen, penyewa itu adalah Gitte Charles, seorang pensiunan perawat. Sayangnya mereka tidak tahu di mana dia sekarang, tetapi uang sewa bulanannya selalu dibayar. Asad pun melapor ke atasannya kalau mumi itu adalah Nite Hermansen yang hilang pada tahun 2005, lalu Rita Nielsen, seorang wanita malam yang hilang juga di tahun 2006, dan terakhir Philip Norvig, seorang pengacara yang juga telah lama tak terlihat. Mereka pun menginterogasi istri dari Philip bernama Anna dan memberitahu kalau suaminya telah tewas, dan itu adalah mumi yang viral kemarin.
Masalahnya kenapa dulu Ana sempat mencabut laporan hilangnya Philip. Dan Ana bilang kalau dulu 2 minggu setelah hilang, Philip mengirimi email kalau ia jatuh cinta dengan wanita lain dan tak akan kembali. Karena itulah dulu Ana mencabut laporan orang hilang. Asad menanyakan apakah masih menyimpan emailnya. Sayangnya Ana sudah menghapusnya. Namun kata anaknya, email itu berasal dari sebuah warnet di Malaga, Spanyol. Carl lalu bertanya apakah suaminya mengenal pelaku yaitu Gite, dan Ana berkata kalau Gite pernah bekerja di Pulau Sprogo karena Ana tahu kalau Philip dulu pernah menangani kasus rumah gadis di Sprogo. Cerita kembali ke masa lalu saat Gite mengantar Nita ke kamarnya dan disambut oleh Rita Nielsen yang terlihat menyembunyikan rokok di kaos kakinya. Ia bilang dirinya dapat barang-barang itu dari nelayan yang bersandar, namun syaratnya ia harus melayani mereka sebagai balasannya. Kembali ke saat ini di mana Rose tidak menemukan berkas hukum terkait dengan Sprogo di kepolisian. Asad yang sebagai imigran tidak paham apa itu Sprogo, dan Rose menjelaskan kalau itu adalah penjara untuk para wanita yang dianggap tidak layak oleh negara. Rose selalu berhasil mendapatkan alamat Gite Charles di Malaga dan rekening bank Spanyol yang setiap 6 bulan mentransfer uang sewa. Jadi urutannya adalah Gite membunuh Nite, Rita, dan Philip, menyegelnya di apartemen lalu pergi ke Spanyol dan mengirimkan email ke istri Philip supaya mencabut laporan orang hilang agar polisi tak mencari keberadaannya. Sedangkan 2 gadis itu tidak ada yang merindukan mereka sehingga kasusnya tidak pernah diselidiki. Cerita berpindah ke Spanyol di mana polisi menggerebek apartemen Gite namun telah kosong karena Gite sudah pergi dari sana. Mendengar kabar itu, Carl memberitahu Rose untuk memperluas pencarian melalui Interpol, maskapai penerbangan, dan pihak bandara. Pokoknya semua jalur transportasi harus diawasi. Kembali ke masa lalu di mana Gite memberikan minuman herbal memabukkan kepada Rita. Nite yang lagi merajut lalu ditawari dan karena tak mau, ia pun dipaksa oleh Rita dan mulai saat itu mereka mulai berteman. Balik ke saat ini di mana Asad dan kawan-kawan berencana pergi ke Sprogo untuk mencari info lebih lanjut. Di sana ia sudah disambut oleh Bran, orang yang diam-diam juga menyelidiki kasus Sprogo, dan Carl bertanya apakah tumbuhan henbane tumbuh di sini. Benar saja, Bran menunjukkan tumbuhan itu dan ia bilang itu digunakan oleh gadis-gadis pulau sebagai minuman keras. Mereka lalu masuk ke gedung itu yang dibangun oleh rezim totaliter tahun 1950-an. Kemudian ditunjukkan ruang pertemuan, kamar para gadis, sampai ke ruang isolasi, yaitu ruang tempat gadis-gadis itu dihukum jika melanggar aturan dan mereka akan diikat di sini berhari-hari tanpa makanan. Ia pernah mendengar dari bibinya kalau dulu ada gadis dikurung di sini selama 2 minggu tanpa makan dan minum. Rose pun bertanya kenapa negara tidak meminta maaf ke para gadis itu, dan kata Bran negara takut dituntut ganti rugi. Banyak kasus tidak pernah sampai ke pengadilan karena ditolak dalam sidang tertutup. Mereka lalu pergi ke pusat catatan publik dan menemukan catatan kalau seorang wanita mencoba menuntut dokter di Sprogo, dan dokter itu adalah Dr. Kurt Watt, di mana ternyata Philip Norvig adalah pengacara yang membela dokter tersebut. Dalam tuntutan itu tertulis kalau si wanita mengklaim bahwa Dr. Kurt telah melakukan sterilisasi paksa alias mencabut ovariumnya, namun sayangnya mereka tak menemukan nama gadis itu di sana. Berpindah ke Dr. Kurt yang kini berpidato karena klinik kesuburannya berhasil membantu orang-orang kaya yang susah punya keturunan. Di sisi lain, Bran terus mengawasinya tanpa kita tahu apa alasannya, lalu ia pun pergi dari sana. Di tempat lain, Rose tiba-tiba diajak ngedate oleh polisi bernama Ludwig, dan tak lama Bran menelponnya dan menyuruhnya untuk datang ke kediaman Bran. Ludwig bertanya itu siapa dan dijawablah kalau itu adalah informannya tentang kasus Sprogo. Sore harinya Asad pergi ke warung tetangganya untuk beli kopi dan terlihatlah Nur juga di sana membantu bapaknya. Namun Nur tiba-tiba pergi karena perutnya terasa sakit. Asad pun ingin memberitahu bapaknya namun ditolak oleh Nur. Mendengar itu Asad bertanya kenapa dan Nur takut ia dibunuh ayahnya. Di sini Asad pun sudah mengendus kalau Nur hamil, tapi Nur bilang ia sudah menggugurkannya. Tak lama bapaknya pun datang dan Asad bilang kalau Nur sepertinya masuk angin lalu pamit dari sana.
Esoknya mereka datang ke Denevang untuk menemui Dr. Kurt dan bertanya siapa wanita yang menuntut Dr. Kurt dengan tudingan melakukan sterilisasi paksa. Kurt menjawab kalau wanita itu berbohong dan kalaupun benar tindakan sterilisasi paksa boleh dilakukan dalam keadaan ekstrim karena dulu hukum pemerintah mengizinkan hal tersebut. Asad bertanya siapa wanita yang menuntut itu, namun Kurt mengaku tidak ingat lalu pergi meninggalkan mereka. Kembali ke masa lalu di mana Rita menyuruh Nite untuk menyembunyikan kalungnya. Dari perbincangan diketahui Nite sedang hamil anak dari Taek dan mengetahui itu Rita menyuruhnya untuk kabur karena jika ketahuan Dr. Kurt pasti bayi itu akan digugurkan. Rita memberi solusi untuk kabur bersama nelayan kenalannya tapi Nite nggak punya uang. Mendengar itu Rita bilang ia punya kenalan nelayan yang menginginkan sesuatu selain uang alias minta bayaran selangkangan. Tentu Nite menolak karena cintanya hanya untuk Taek seorang. Rita yang seorang wanita malam menjelaskan kalau ada cara lain selain merentangkan kaki, yaitu dengan menggunakan mulut. Karena itu hanya satu-satunya solusi untuk kabur dari sini. Akhirnya Nite pun mau dan di tengah malam ia pun diantar oleh Rita. Berlarilah mereka menuju gubuk bersandar nelayan dan setuju cuma di mulut doang. Rita pun pergi keluar namun ternyata pria itu malah menginginkan semuanya dari Nite. Nite pun menangis berteriak menolak karena itu hanya untuk Taek seorang. Lalu tiba-tiba Rita datang dan melaporkan itu ke Dr. Kurt. Gite menyeretnya untuk dimasukkan ruang isolasi dan Nite pun begitu kecewa karena Rita teman sekamarnya itu telah menjebaknya. Kini Dr. Kurt menilai Rita melakukan hal baik dan akan menuliskan raport agar Rita bisa lulus dan kembali pulang. Beralih ke saat ini di mana Bran bercerita kalau ternyata bibinya juga disterilkan paksa di Sprogo oleh Dr. Kurt. Pada akhirnya sang bibi pun bundir karena depresi tidak bisa memiliki anak. Bran pernah melaporkan itu ke polisi tapi kasusnya tak pernah dianggap. Ia juga bilang kalau Dr. Kurt masih seperti dulu, yaitu melakukan sterilisasi paksa kepada wanita tanpa sepengetahuan mereka sampai sekarang. Gadis-gadis kaya dan sehat harus disuburkan dan sebaliknya gadis miskin dan lemah harus diputus rantai perkembangbiakannya agar tidak menjadi beban negara. Bran menambahkan kalau bagi Dr. Kurt memutus kelahiran orang kelas bawah lebih efisien daripada harus mengentaskan kemiskinan dan menggratiskan pendidikan. Banyak sekali orang yang terlibat bukan hanya dokter tapi juga polisi, pengacara dan politisi. Karena bagi politisi uang lebih baik dikorupsi daripada digunakan untuk memajukan ekonomi dan memintarkan generasi. Bran lalu menunjukkan rekaman para wanita Denmark yang datang ke klinik Dr. Kurt untuk melakukan pengguguran tanpa mereka tahu kalau ovariumnya juga akan dicabut. Namun betapa kagetnya Asad karena juga menemukan Nur di rekaman itu, lalu pergi untuk mencarinya dan diajaklah dia untuk periksa ke rumah sakit. Bu dokter ingin memastikan apakah keadaan Nur baik-baik saja setelah pengguguran karena Nur sering sakit perut. Setelah pemeriksaan selesai, dokter mengatakan kalau kecurigaan Asad benar dan ovarium Nur telah hilang. Asad pun menghela nafas dan bertanya kepada Nur siapa dokter yang melakukannya. Namun karena Nur sudah berjanji untuk anonim, ia menolak memberitahu. Asad memaksanya dan Nur mau berkata asal bapaknya jangan sampai tahu. Asad setuju dan benar saja itu adalah ulah dokter Kurt. Bu dokter lalu bilang kalau Dr. Kurt telah mencabut ovarium Nur dan Nur selamanya tak akan bisa punya anak. Nur pun menangis syok dan Asad menyuruhnya lapor polisi, tapi Nur tidak mau karena malu lalu pergi dari sana. Setelah itu atasan memberitahu Asad serta Karl dan dua orang polisi juga ikut nimbrung yaitu Ludwig, gebetannya Rose. Atasan bilang Bran telah memberi info daftar dokter yang terlibat dengan Dr. Kurt dan Philip Norvig lah yang menjadi pengacara mereka semua. Melihat bukti-bukti itu, Karl dan Asad menduga kalau Dr. Kurt menyuruh Gite membunuh Philip Norvig, Rita, dan Nite agar kasus itu lenyap dan tak ada yang buka mulut. Namun anehnya, kalau ingin kasus itu lenyap, kenapa Gite meninggalkan identitas para korban di TKP? Itu artinya pelaku memang ingin kita tahu nama-nama mereka. Di tempat lain, Dr. Kurt dan orang-orang penting penganut paham rezim lama berkumpul untuk mengatur rencana karena kegiatan mereka diendus Departemen Q. Kita harus menghentikan kebocoran ini lalu menyuruh dua orang polisi untuk beraksi.
Setelah itu, Brand menelpon Rose sambil ketakutan merasa ada yang mengikutinya. Ia pun mengecek semua CCTV di seluruh penjuru, lalu menyuruh Rose segera datang, dan tiba-tiba seseorang bertopeng telah menyelinap ke dalam rumahnya. Kembali ke Asad, mereka mendatangi lagi rumah istri Philip Norvik dan bertanya apakah punya berkas-berkas pekerjaan milik suaminya. Namun ia bilang tidak ada karena suaminya tak pernah ngobrol tentang pekerjaan. Namun saat Carl bilang suaminya telah menjadi pengacara dokter yang melakukan sterilisasi paksa kepada para wanita, Anna pun gregetan juga dan bilang semua berkas itu ada di gudangnya. Di tempat lain, Rose mendatangi Brand yang ternyata tinggal di lingkungan kumuh. Namun betapa kagetnya ternyata Brand telah tewas dan tiba-tiba beruntung Rose berhasil melepaskan cekikan dan orang itu pun kabur takut topengnya ketarik dan mukanya kelihatan. Balik ke Asad yang kini berhasil mendapatkan catatan-catatan pekerjaan Philip. Mereka pun gaspol tanpa tahu seseorang telah mengikuti mereka dari belakang. Di dalam mobil, Carl membaca semua berkas-berkas pengacara itu sampai ia termenung dengan jurnal nomor 64 yang membuat Carl jadi sedikit linglung. Namun tiba-tiba dua orang bertopeng itu menyalip dan melemparkan botol bensin ke kaca depan agar mereka tewas seperti kecelakaan. Mereka pun terguling dan terbakar sementara orang itu mulai mendekat untuk memastikan apakah mereka sudah tewas. Beruntung Asad menembak orang itu di tangan dan mereka pun kabur dari sana. Ia lalu menarik Carl yang terjepit. Beruntung keduanya selamat, hanya lecet-lecet dikit. Asad mengajaknya segera lari, namun Carl masih mencari jurnal 64 itu. Kemudian esok harinya, Gite sedang naik bis tanpa ia tahu mata-mata Interpol telah mengawasi keberadaannya. Lalu cerita kembali ke masa lalu di saat Nite dikurung di ruang isolasi dan diikat oleh Dr. Kurt yang kini terbuai melihat kecantikannya. Kurt akhirnya tahu Nite sedang hamil karena diberitahu Rita dan sebagai hukumannya Nite akan digagahi oleh Kurt. Nite pun berontak sekuat tenaga dan menggigit kupingnya yang membuat Kurt marah besar dan kini ia diseret ke ruang operasi oleh Gite untuk dikuret dan dibuang ovariumnya sama seperti gadis-gadis miskin bermasalah lainnya. Kurt menyuruh Nite untuk hormat ke foto pimpinan rezim saat itu, yaitu rezim yang membantai orang kelas bawah yang dianggap beban, rezim yang tidak bisa berpikir bagaimana mengentaskan kemiskinan dan menaikkan moral warganya. Di sana Rita dan Gite mulai merasa bersalah di dalam hatinya, tapi apa mau dikata, bayi Nite telah hilang berikut ovariumnya juga. Kembali ke Rose yang kini bertemu dengan timnya, Ludwig serta atasan dan polisi lainnya juga menjenguk Rose di sana. Atasan pun pusing 7 keliling dengan kasus ini, apalagi sampai sekarang tidak bisa menemukan Gite. Atasan juga mencium keterlibatan polisi dan politisi, lalu memperingatkan Asad yang saat itu akan pindah jabatan ke divisi politik seminggu lagi agar jangan sampai ia terseret kasus-kasus begini. Carl dan Asad dituntut untuk mencari 100% bukti kuat kalau Kurt melakukan itu dan komplotan totaliternya. Tak lama informannya menelpon Carl dan memberitahu lokasi Gite Charles kalau ia naik bus dan akan tiba di stasiun pusat jam 8:25. Asad bertanya itu info apa, namun Carl menyembunyikannya yang membuat Asad marah, merasa tidak dianggap sahabat lagi. 5 tahun kita berjuang bersama peluru, namun Carl masih menyembunyikan sesuatu. Carl pun tidak peduli, lalu pergi untuk menangkap Gite seorang diri. Cerita kembali ke Nite yang kini kesakitan di ruang isolasi. 2 minggu ia dikurung dan yang menjadi penyemangat hidupnya hanyalah kalung cinta pemberian dari Tek.
Beruntung di tahun itu rezim telah runtuh dan penjara wanita ini dibubarkan oleh pemerintahan yang baru. Sprogo resmi ditutup, semua orang bahagia, namun tidak dengan Nite. Setelah masa depannya hilang, kini yang tersisa hanyalah rasa dendam. Di stasiun, Carl telah membaca semua jurnal 64 itu dan ia tahu kalau wanita ini adalah Nite Hermansen, bukan Gitte Charles. Jurnal kesehatan Nite memberitahunya kalau Nite lah yang punya motif dendam membunuh di apartemen dan menggugat Dr. Kurt walaupun kasusnya selalu diabaikan. Nite pun berkaca-kaca teringat dengan bayinya dan saat akan ditangkap, Nite menyemprotkan cairan bon cabe. Ia berhasil kabur dan Carl masih kepedesan sambil menyuruh supir taksi untuk mengikutinya. Cerita beralih ke Nur yang kini marah besar di klinik Dr. Kurt. Di sana juga terlihat gadis Denmark lain yang baru aja dikuret tanpa ia tahu ia tak akan bisa punya anak lagi. Istri dokter pun lalu menyuruhnya masuk dan tiba-tiba pintu pun ditutup. Asad menemui Laila dan bertanya di mana Nur. Laila tak mau memberitahu karena menjaga janjinya. Namun setelah tahu Nur dalam bahaya, ia akhirnya memberitahu kalau Nur pergi ke klinik Denevang. Di sisi lain, Nite kini naik kapal dan disusul oleh Carl. Carl mengembalikan kalung cinta itu yang membuat Nite kembali sedih. Mereka pun duduk bersama dan Carl meminta ramuan Henben yang memabukkan itu. Akhirnya Nite pun mengaku kalau ialah yang membunuh Philip Norvik, Rita, dan Gitte Charles di apartemen. Ia menukarkan KTP-nya dengan KTP Gitte, lalu meninggalkan kalungnya di mayat Gitte. Akhirnya Carl paham kursi kosong itu dimaksudkan untuk Dr. Kurt. Sambil memegang kalungnya, Nite bercerita kalau selepas dari Sprogo, ia kembali bertemu dengan cintanya Tek. Tapi ia sadar dirinya bukanlah Nite yang dulu. Nite tak bisa memberikannya anak, jadi ia memutuskan untuk meninggalkan Tek. Ia tak ingin menyeret orang yang ia cintai dalam kegelapan. Dalam kesendirian, yang ada di hati Nite hanyalah rasa dendam, pembalasan untuk orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Setelah gugatannya untuk Kurt selalu ditolak, ia mulai berpikir untuk membunuh mereka. Bertahun-tahun ia merencanakan itu ditemani ramuan Henben yang memabukkan ini. Selain itu, butuh waktu yang sangat lama untuk meyakinkan Gitte, Rita, dan Philip kalau Nite sudah memaafkannya sampai mereka mau berkumpul di apartemen untuk makan malam dan lalu memberi mereka ramuan Henben dosis tinggi. Namun untuk kursi terakhir, si Kurt sangat sulit mendekatinya, di mana dia orang yang selalu dikelilingi anak buahnya dan oknum polisi. Setelah membunuh dan membalsam ketiga orang itu, di saat hari-hari yang penuh dengan kesepian, Tek tiba-tiba datang mengetuk pintunya. Dia sudah memiliki kapalnya sendiri dan mengajakku berkeliling di 7 samudra. Ternyata cinta Tek tak pernah melihat Nite dari masa depan ataupun masa lalu. Tek tetap mencintainya dan mereka pun hidup bersama dan bahagia semenjak hari itu. Mendengar cerita itu, dengan setengah mabuk, Carl bilang kalau keadilan sudah mati, negara telah gagal, namun cinta akhirnya mendapatkan kemenangan. Carl berjanji ia akan menangkap Kurt, lalu Nite pun pergi untuk menabur abu mendiang Tek yang baru saja meninggal seminggu yang lalu. Tak lama Rose mengabari untuk menyusul Asad yang mencari Nur di klinik. Tak mau sahabatnya dalam bahaya, ia pun menyuruh nakoda untuk putar balik ke Copenhagen. Di klinik, Asad pun mencari Nur, namun psikopat ini pura-pura tidak tahu. Asad sudah naik pitam ingin meledakkan kepalanya, namun sadar ada CCTV di sana, lalu keluar untuk menelpon Rose. Tapi kata Rose, hasil pelacakan ponsel Nur masih di dalam klinik dan mengingatkan Asad untuk berhati-hati. Hey. Di saat mencari ke sana ke sini, tiba-tiba Ludwig, si polisi yang mendekati Rose kemarin itu, ikut masuk dan mengajaknya pergi karena tak ada apa-apa di sini. Namun Asad mendengar sesuatu di sebuah ruangan dan benar saja, Nur telah dibius di sana dan Kurt juga ada di sana. Kurt tetap tenang sambil mengusap kupingnya yang masih terasa gatal. Namun ternyata Ludwig ini adalah anak buah Kurt dan langsung menembak Asad di jantungnya. Ludwig lalu menembakkan pistol Asad ke dinding agar seolah-olah Asadlah yang menyerang duluan dan dirinya hanya membela diri. Sementara itu, Nur akan dibawa pergi untuk dibuang dari jembatan agar seolah-olah ia bundir. Beruntung tak lama Carl yang masih mabuk telah datang dan mengambil paksa Paskart Satpam.
Ludwig lalu pergi untuk menyiapkan mobil dan ternyata Nur telah sadar dari biusnya. Karl kemudian tak sengaja bertemu dengan Ludwig di sebuah lorong dan bertanya di mana Asad, dan seketika itu ia melihat darah menetes dari tangan Ludwig yang membuatnya sadar kalau Ludwig ini adalah orang bermotor yang ditembak Asad malam itu. Di sisi lain, Kurt menyuntikkan pemacu jantung agar Asad cepat mati karena kalau dicekek atau dipukul justru akan membuatnya dicurigai. Lalu Nur memukul kepalanya dengan vas bunga. Kurt yang kesakitan mengambil pistol Asad untuk menembak Nur. Beruntung Karl telah datang dan melumpuhkannya. Karl yang biasanya terlihat garang kini menangis melihat sahabatnya itu sekarat dan memintanya untuk bertahan karena ambulan akan segera datang. Dokter pun mencoba melakukan yang terbaik sementara Karl masih gemetaran di kamar mandi. Asad adalah satu-satunya sahabatnya. Sebenarnya kemarin itu ia cuek karena tak terima harus berpisah dengan Asad yang akan pindah divisi lain. Tapi sekarang justru mungkin ia tak akan bertemu Asad untuk selama-lamanya. Tak lama berselang, di berita ia melihat atasannya menggelar konferensi pers. Semua orang yang terlibat telah ditangkap, termasuk aparatur negara yang terlibat. Kurt masih tidak mengakui kejahatannya, namun tiba-tiba Nur speak up tentang apa yang dialaminya. Tentu itu menjadi bukti kuat dan disusul 60-an wanita Denmark lainnya juga melaporkan hal yang sama setelah melihat Nur di berita. Mendengar berita semua yang terlibat telah ditangkap, Nite kini tersenyum tenang, sedangkan Karl masih menunggu Asad di rumah sakit selama berhari-hari. Tak lama, Asad tiba-tiba sadar yang membuat perawat terkejut karena prediksi dokter Asad akan koma untuk waktu yang lama. Karl juga ikut bangun namun ia mencoba biasa aja, akan tetapi ia sudah tak tahan dan meminta sahabatnya itu untuk jangan pindah divisi. Asad pun setuju dan tak lama, Rose juga datang lalu malah menggencat lukanya Asad dan cerita pun berakhir.